pergi ke pecinan membeli roti bakar dan Ambil pulang 11 magang. Masuk pekerjaan tahun 92. Selamat sore Mas Tegar. Terkait dengan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentunya banyak sekali permasalahan Antara 1,5 sampai 2 kilo. Halo Sobat Gadean di rumah, balik lagi nih di The Gade Podcast, obrolan generasi emas untuk terus maju dan berkembang. Kenalin, nama gue Sandi Febrian, biasa dipanggil Sandi, dan gue di sini berperan sebagai host. Nah teman-teman, untuk hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget, pastinya yang inovatif, yang penuh wawasan luas tentang masalah-masalah yang terjadi di generasi muda sekarang. Boleh kenalan dulu nih, siapa Mas? Namanya Mas? Davin. Mas Davin, gila. Mas Davin ini salah satu teman gua di tempat gua magang. Mas, boleh tahu Mas, magang di mana dan divisi apa Mas? Oke, gua magang di Pegadaian Kanwil Semarang di Departemen Keuangan. Di Departemen Keuangan, gitu teman-teman. Nah, Mas, lu tau gak sih Mas yang berita yang dikeluarin OJK? Karena ini beritanya bersangkut paut sama topik yang bakal kita bahas nanti ini. Lu bisa lihat sendiri di berita OJK, beban berat jadi generasi sandwich. Oh, pernah baca Lu gue. pernah baca? Mungkin biar lebih jelas kita lihat dulu kali ya beritanya ya. Oke. Dari pandangan lu sendiri generasi sandwich tuh kayak gimana sih Mas? Yang gua tahu ya, sepengetahuan gua aja ya, generasi sandwich tuh generasi yang apa ya? Dia itu menanggung beban finansial dari orang tuanya yang mungkin udah pensiun atau mungkin udah nggak kerja, terus dia masih punya adik-adik kecil gitu sih. Jadi berarti dia ini ya Mas ya. Dia udah kerja tapi dia masih nanggung entah itu biaya anaknya kalau misalnya dia udah nikah sama biaya orang tuanya ataupun biaya adiknya atau orang tuanya yang udah pensiun sama gitu. biaya dirinya sendiri juga. Berarti berat juga ya. Nah Mas, kalau dari pandangan lu sendiri, sebelum gue minta pendapat lu tentang pandangan lu sendiri ke generasi sandwich, gue mau cerita dulu. Jadi gue sempat cari tahu info ada beberapa kasus yang orang tuanya nih berhenti kerja karena anaknya udah mapan Mas, udah berkecukupan, maksudnya gajinya udah lumayan tinggi untuk di umuran segitu. Jadi orang tuanya berhenti kerja sedangkan masih punya tanggungan adiknya Mas. Tapi itu baru lulus tuh temen. Iya, tanggungan adiknya yang masih SD. Nah jadi gue sedikit kasihan sih sebenarnya sama temen gue nih, karena namanya juga kan kita masih muda Mas, masih pengen ngerasain gak sih Mas kayak awal-awal kerja, pengen ngerasain gaji sendiri dulu kayak gimana ya kan, pengen beli ini karena kan kita udah kerja keras, pasti banyak self reward lah ke kita sendiri ya kan. Tapi karena kejadian itu kayak temen gue suka ngeluh kayak duit gue kayak cuma lewat m-banking doang, habis itu keluar lagi. Numpang lewat. Belum lagi orang tuanya kadang minta motor, adiknya SMP minta beli motor, cicilan lagi. Gitu Mas. Jadi pandangan lu tentang hal yang gue ceritain itu kayak gimana Mas? Ya menurut gue itu termasuk generasi sandwich sih, kayak gitu sih. Cuman generasi sandwichnya itu bukan karena bukan karena orang tuanya yang tidak mampu, tapi emang karena ya bukan nyalain orang tuanya juga ya, sorry banget nih. Cuman kalau gua dengar dari cerita lu tuh emang beban temen lu kayak berat banget gitu loh. Pasti Mas. Kita juga teman-temannya di tongkrongan kayak ya cuma bisa semangatin doang, selain bantu itu kan nggak ada lagi Mas. Iya. Ya kita mau bantu finansial juga, gua masih magang, masih kuliah, belum ngapa-ngapain ya kan. Iya. Terus juga gini Mas, dari semua kasus generasi sandwich, menurut lu penanganannya kayak gimana sih Mas? Solusinya paling tepat apa sih Mas? Solusi dari gue sih gimana ya? Gue sendiri kan bukan termasuk generasi sandwich nih. Gue nih istilahnya orang tua gue masih ada yang kerja, walaupun bapak gue udah pensiun sih. Cuman keluarga gue tuh masih ada lah pemasukan dari ibu gue. Ibu lu. Sama dari magang juga kan. Jadi gue bisa solusi kayak penanganan aja sih. Jadi penanggulangan bencana. Bukan. Penanggulangan tentang masalah generasi sandwich berarti ya. Nah, jadi orang yang mau menuju ke generasi sandwich saja gitu ya. Atau yang sedang mengalami deh. Oh ya bisa deh mungkin ya.
Caranya gimana, Mas? Gua mungkin ada 5 kali ya. Apa Mas? Satu, Kebanyakan satu. Tiga deh. Yang paling penting menurut lu 3 yang paling Oke. penting. Yang pertama nabung. Nabung. Nabung tuh penting banget sih. Mm. Nabung itu bisa investasi juga masuk nabung ya. Mm-mm. Nabung itu menurut gue penting karena kita nggak pernah tahu kita itu punya kebutuhan apa besok, Mm-mm. ada Betul. darurat apa besok. Betul banget. Terus apa ya? Kita itu juga nggak bakal tahu besok tuh akan terjadi apa gitu loh. Jadi dengan kita nabung punya dana darurat, kita itu bisa mempersiapkan hidup kita tuh kayak nggak deg-degan terus gitu loh besok tuh. Jadi bisa ya sedikit santai lah gitu lah. Karena kita udah punya tabungan. Nah, sorry Mas, gue potong sedikit nih. Oh iya, siap. Banyak yang secara gue lihat ya, dengan cara gue menabung sama teman-teman gue menabung itu sedikit beda. Dan gue nggak menganggap itu salah, tapi gue berpikir kayaknya itu bukan cara yang terbaik untuk menabung karena gini Mas, kayak kalau gue nabung, gue langsung ngambil duit yang mau gue tabung. Misalnya gue dapat duit nih 2 juta, gue mau nabung 500.000, langsung gue potong 500.000. Jadi uang tabungan itu langsung gue sisihin Mas, bukan gue pakai dulu 2 jutanya, baru nanti kalau ada sisa baru gue tabung. Ya, nggak apa-apa sih sebenarnya sih. Tapi kan gini Mas, jadi kayak kalau misalnya kayak gitu lebih nggak efisien aja nggak sih Mas kalau misalnya nabung kayak gitu? Ya, Gue nggak tahu sih, mungkin keperluan orang kan beda-beda, tapi iya. ya kalau lu make duit lu 2 juta, kan lu nggak tahu, maksudnya lu nggak tahu batas lu kayak gitu kan, nggak bisa kontrol diri lu Mas. Ya kan kadang gue duit masih ada, pakai bayar. Apalagi sekarang udah QRIS bener-bener bikin gue yang justru gue nggak megang cash karena takut gajian terus. Tapi sekarang dengan Tukang adanya somai aja pakai QRIS nggak sih, ya kan? Tukang somai pakai Parah. QRIS Mas. Jadi gue lagi jalan naik motor sendiri, lapar, biasanya ngeliat somai, nggak ada cash nggak jadi beli, ya kan? Jadi gue beli makanan pokok yang ya udah sekali makan kenyang. Ini gue lagi jalan naik motor, lapar, ada tukang somai. Ada QRIS-nya, berhenti gue pasti beli, nggak mungkin nggak beli karena pasti ya namanya juga sore-sore kan jajan pasti Mas. Nah, ini Kalau dari lu sendiri, dari 2 cara yang terjadi nih di sepemandangan gue, ada yang lebih bener, ada yang nggak bener, atau dua-duanya ya tergantung pribadi masing-masing. Menurut lu kayak gimana Mas? Menurut gua kembali ke masing-masing aja sih. Ini nyambung juga sih ke tips yang kedua. Tips yang kedua tuh kita harus bisa ngelola keuangan kita. Betul. Jangan apa ya? Kalau anak sekarang tuh ngomongnya FOMO. Betul banget. FOMO. Jadi ada apa? Sneakers keluaran baru, HP keluaran baru langsung pengennya beli. Walaupun nyicil ya. Itu dia teman-teman. Itu dia teman-teman. Paylater yang bahaya banget. Nah, parah. Paylater, pinjol ya untuk teman-teman yang masih berkecimpung dalam dunia itu. Belum lagi judi online Mas. Waduh. Kalau judi online bahaya. Itu udah bahaya, dosa lagi. Betul. Tapi kalau menang nggak apa-apa nggak sih Mas? Jangan dong. Kalau menang nggak apa-apa. Jangan dong. 1 juta nggak apa-apa kali kalau menang 1 juta. Jangan dong. Bangkrut ntar habis duit lu. Nah, yang lanjutin yang tadi Mas, yang cara menabung tadi Mas. Yang berhubungan sama cara yang kedua. Yang tips kedua yang jangan boros tadi ya. Betul. Yang itu yang tadi yang FOMO itu. Nah, kalau kita itu ngikutin FOMO, ngikutin kemauan kita yang apa ya? Ngikutin arus lah ya Mas, istilahnya ngikutin yang sedang tren, kita pengen karena gengsi mungkin ya anak muda sekarang kan kayak gue kayaknya kalau nggak ngikutin tren ini gue gak keren anjir. Terus ya kan? Apa ya? Kalau kita terlalu ngikutin tuh kayak nggak sadar gitu loh. Tahu-tahu ngecek tabungan, kok duit gue tinggal segini. Itu dia yang duit gue kok tinggal itu. Nggak sadar karena tinggal scan. Nah, sama kayak lu tadi, somai scan. Iya, somai, tahu baso, tahu bulet, sotong, cendol, permen karet. Gua nyebutin jajanan-jajanan aja tadi sebenarnya. Ya udah, biar nggak kalian boros-boros kayak gitu, gue saranin sih investasi sih yang terakhir. Investasi yang terakhir berarti ya. Investasi tuh bisa dimulai dari hal-hal yang kecil aja sih. Contohnya Mas, contoh investasi paling gampang deh menurut lu yang karena kan kayak investasi gua kayak banyak banget gitu, rumit Mas, apalagi ada investasi bodong ya kan, yang orang yang simpel-simpel aja, kayak nabung emas. Nabung emas tuh di Pegadaian tuh gampang banget sih.
Caranya ketik rek spasi apa Mas? nggak gitu Bukan, dong. bukan. Kalian bisa Bukan. nabungnya tuh di itu aplikasi Aplikasi apa Mas? Pegadaian Digital Service. Nah, itu dia teman-teman, di-download aplikasinya Pegadaian Digital Service. Service. Di aplikasi itu kalian bisa nabung mulai dari 10 ribuan aja sih. 10.000 untuk 0,01 gram emas Mas ya. Betul. Terus kalau kalian nabung emas tuh cenderungnya harganya naik terus. Naik terus, nggak Walaupun mungkin. ada inflasi atau apa tuh cenderungnya naik betul. terus. Jadi aman lah ya. aman Jadi banget. untuk investasi jangka panjang entah itu 5 sampai 10 tahun kan. Jadi Iyalah. masih aman banget ya kan. Aman banget, soalnya gue juga ngerasain sendiri. Gue dari awal magang tuh ya nggak nabung emas juga sih. Gue ada cicil emas. Cicil emas. Gue nyicil waktu itu cicilan gue di Oktober tuh masih 160.000. Nyicil mobil bisa Mas di Pegadaian? Bisa beneran. Bisa. Gua nggak tahu kalau bisa nyicil mobil. Bisa beneran. Bisa beneran bisa. Bisa. Nih gue lanjutin ya. Nah, lanjutin. Kan kemarin Oktober kan 160.000 nih. Heeh. Kebetulan April kemarin gue udah lunas. Heeh. Ya alhamdulillah udah lunas ya. Iya. Nah kemarin ditawarin lagi nih gue sama temen gue. Mau nyicil lagi nggak Mas gitu. Emang sekarang udah berapa? Udah 205. Gila, Sebulan. berarti sebulan naiknya lumayan gede itu ya? Ini 6 bulan. Oh iya, 6 bulan. Iya. Sorry. 6 bulan lumayan banyak juga, Mas. Segitu Iya, mah. makanya lumayan banget kan. Ibaratnya kita cuman ya bayar rutin nyicil, tahu-tahu harga emasnya udah tinggi banget. Nah, itu dia teman-teman. Mm-mm. Cara yang terakhir dari Mas Aldo itu investasi. Nah, tapi yang gua rangkum ya teman-teman ya, yang gua benar-benar notice untuk teman-teman generasi sandwich biar keluar biar bisa keluar dari masa dari kondisi generasi sandwich ya itu teman-teman, yang paling penting jangan menyepelekan uang gaji lu gitu, mentang-mentang lu dapat gaji terus lu mikir santai besok bulan depan gue masih bisa digaji lagi, itu yang bahaya Mas. Bahaya banget. Terus jangan terlalu beli barang-barang yang nggak penting lah, yang cuma FOMO, yang cuma tren doang, lu pengen punya, tren banget. beli sesuai kebutuhan lu, keperluan lu apa. Sama yang terakhir jangan lupa investasi teman-teman, karena lu kan lu nggak tahu kondisi keuangan beberapa tahun ke depan kan lu nggak tahu, jadi harus lu mulai belajar investasi. Gue juga masih belajar investasi sih kemarin, investasi bodong kalau nggak salah. Lumayan Mas, lumayan untungnya 100 triliun. Enggak, itu teman-teman. Terus Mas, gue mau tanya yang apa nih? tentang ini Mas. Lu masih magang nih. Terus Iya. gue kepo aja sebenarnya, gue penasaran kayak misalnya lu ada di generasi sandwich, terus lu kondisi lu cuma kerja biasa nih Mas. Yang misalnya terus lu nggak cukup, lu harus ngapain sih Mas untuk upgrade? Untuk Kayak upgrade. gue kan biar ya mungkin biar menambah pengalaman, biar CV gue bagus, gue pengen di BUMN. Gue bingung caranya, gue nggak tahu kayak gimana. Caranya kayak gimana? Lu punya ide nggak Mas? Lu punya tahu caranya kayak gimana nggak? Kalau menurut gue sih kayak gue aja sih. Pertama tuh magang dulu. Magang di yang Magenta. Iya. Magenta. Magang generasi bertalenta Mas ya kalau Iya, nggak salah. betul. Itu langsung berarti benar-benar diadain sama BUMN. Iya. Itu yang ngadain BUMN langsung sih. Untuk apa? Batasan umur ada nggak Mas? Batasan umur kayaknya nggak ada deh. Jadi setahu gue itu Magenta itu buat kalian yang udah semester akhir sama kalian yang fresh graduate bisa sih daftar. Nah terus untuk persyaratan sendiri kayak gua nggak punya skill apa-apa, gua nggak punya keahlian apa-apa, terus tapi gua pengen magang di Magenta, caranya gampang nggak sih Mas? Caranya gimana sih Mas? Ya gimana ya? Sebenarnya nggak masalah sih, kalian kan cuma ngelampirin CV aja. Nanti kan kalian tuh kayak udah ada disortir gitu loh dari pihak BUMN-nya. Tetap ada kualifikasinya sendiri Ada berarti Mas ya? dong, tetap ada. Nanti kalian juga ada wawancara juga sih. Wawancara di kantor terdekat atau bisa di Indomaret biasa kan? Enggak di Indomaret terdekat bisa di enggak dong, di kantor dong. Di kantor ya. Iya. Nah, itu teman-teman, untuk teman-teman yang berada di kondisi generasi sandwich tapi masih segitu-segitu aja skillnya, terus masih segitu-segitu aja CV-nya, bisa teman-teman daftar di magang di BUMN, di Magenta.
biar keren aja, bukan biar keren juga sih. Buat upgrade Buat skill upgrade skill dong. betul. Karena kan pasti kan di BUMN punya banyak relasi. Oh, jelas. Skill punya banyak banget ya kan. Jelas. Terus juga eh, pasti banyak banget pelajaran yang selain tentang pekerjaan teman-teman bisa dapetin. Entah itu Nah. pelajaran kehidupan, pelajaran IPA, IPS, dapat enggak dapat agama dapat Enggak enggak dong. juga. Pelajarannya tuh pelajaran tentang itu loh, apa gimana kalian bisa bekerja dengan baik, gimana kalian bisa, yang aku rasain sih ya selama ini tuh apa, di sini tuh magang tuh ya kekeluarganya kuat banget sih, yang jelas di Pegadaian tuh magangnya enak, kekeluarganya solid, terus banyak apa ya, supportnya gitulah. Support Mm-mm. yang bikin kerasa lingkungan kerja itu jadi nyaman ya. Oh iya Jadi dong, gue pengen kerja terus jadinya ya kan. parah. Nah, itu mungkin gua rasa waktu kita cuma sebentar Mas ya. Lu juga Iya. pasti punya kesibukan. Gua rasa basa-basinya cukup ya. Cukup segini teman-teman obrolan gua sama Mas Davin dari tentang topik generasi sandwich. Untuk teman-teman yang masih berada di lingkungan itu yang gue bilang tadi tentang upgrade skill, atau teman-teman masih berada di kondisi yang FOMO atau apa, ingat teman-teman, kayak selagi umur lu masih muda, tetap terus berkarir aja ya kan Mas ya. Tetap Yoi. berusaha supaya gimana lu keluar dari zona nyaman lu sampai akhirnya lu mencapai cita-cita lu. Benar. Itu dia teman-teman. Mungkin dari Mas Aldo ada Mas Davin ada kata-kata penutup untuk teman-teman Gen Z? Oh ya, untuk teman-teman, bener yang dibilang Sandi tadi ya. Jangan berpuas diri di situ aja. Kalian harus bisa upgrade skill biar kalian tuh bisa seenggaknya membanggakan keluarga kalian. Betul. Sekian dari gua, Sandi Febrian dan Mas Davin. Jangan lupa like, comment, and subscribe.